Halo guys, assalamualaikum, balik lagi di Dunia Channel. Sekarang kita ditemenin sama Ungcu guys. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Bilang Oke guys, kali ini saya mau sharing soal makanan-makanan kucing yang alami, murah, dan relatif lebih sehat dibandingkan dengan makanan-makanan dry food atau makanan-makanan pabrikan atau makanan-makanan yang diawetkan, begitu guys ya. Tapi sebelumnya saya mau kasih dulu Maxpal Super Serum ini ke si Ungcu guys. Maxpal Super Serum ini adalah serum ajaib yang berisikan berbagai macam vitamin, protein yang tinggi, juga mineral-mineral lain yang dibutuhkan kucing guys. Cara pemberiannya gampang, bisa dicampurkan dengan makanan, bisa juga disemprot langsung ke mulut kucingnya seperti ini guys ya. Nah gitu guys ya, cukup satu kali pencet aja guys ya, karena Maxpal Super Serum ini bisa mengatasi semua masalah nabul hanya dengan satu kali pencet aja guys. Dan kalau kita udah pakai Maxpal Super Serum ini, kita nggak perlu lagi kasih nutrisi tambahan atau vitamin-vitamin tambahan lainnya ya. Cukup Maxpal Super Serum ini aja rutin setiap hari satu kali pencet aja guys ya. Dan khasiat Maxpal Super Serum ini udah komplit dan banyak banget guys. Bisa untuk menambah energi, menambah nafsu makan, mengatasi kerontokan, mengatasi stres, bagus untuk kesehatan bulu dan kulit kucing, bagus untuk menambah volume ASI, dan juga sangat bagus untuk meningkatkan imun atau sistem kekebalan tubuh kucing agar kucingnya nggak gampang sakit guys ya, dan bisa mempercepat kesembuhan bagi kucing yang sakit atau pasca operasi guys ya. Dan masih banyak lagi khasiat Maxpal Super Serum lainnya guys. Dan untuk kucing usia 0 sampai 6 bulan bisa pakai Maxpal Super Serum yang varian junior ini guys ya. Khasiat dan cara pakainya sama aja guys ya. Maxpal Super Serum ini memang diciptakan khusus untuk para smart pet lovers guys. Jadi kalau kalian mau jadi smart pet lovers, kalian harus pakai Maxpal ya. Maxpal hanya untuk smart pet lovers. Untuk link pembelian nanti saya taruh di deskripsi dan di komen yang saya pin seperti biasa guys ya. Oke, langsung kita ke materinya ya. Oke, sekarang kita langsung ke pembahasan soal makanan-makanan kucing yang alami dan murah dan relatif lebih sehat dibandingkan makanan-makanan buatan atau makanan pabrikan gitu guys ya. Yang pertama, kepala ayam guys. Nah, kenapa saya masukin kepala ayam? Karena dulu kucing saya waktu banyak dulu itu kucing dom gitu ya, hasil rescue begitu ya, saya pakai kepala ayam. Kenapa pakai kepala ayam? Ya karena kalau beli ayamnya mahal, dagingnya doang tuh mahal begitu. Jadi kita siasatin dengan beli kepala ayam. Cara pemberiannya di presto atau dikukus yang lama guys ya. Bagi teman-teman yang nggak punya prestoan bisa pakai kukusan biasa tapi yang agak lama. Tapi kalau mau lebih praktis lagi guys, dimasaknya tuh di dalam rice cooker. Dimasak yang lama aja dalam rice cooker itu akan empuk seperti di presto guys. Setelah empuk begitu ya, tapi ingat nggak usah pakai bumbu-bumbuan, nggak usah pakai garam gitu ya. Dinginin dulu terus taruh di kulkas. Nanti kalau misalkan mau kasih itu biasanya sama kita diangetin sedikit. Tapi kepala ayamnya dicincang gitu guys ya. Dicincang dan kucingnya alhamdulillah sehat, kenyang, dan justru lebih bagus dibanding kita memberikan dry food, makanan-makanan yang istilahnya dry food murah begitu ya. Saya nggak bilang dry food yang mahal ya, tapi bagi teman-teman yang memang bisa beli daging ayamnya ya silakan. Terus yang kedua, telur guys. Nah, telur ini juga bagus untuk kucing, tapi ingat telurnya harus telur mateng ya, jangan telur mentah. Telurnya bisa diceplok aja di teflon tanpa pakai minyak, atau didadar, diorak-arik, terserah lah. Atau lebih sehat lagi, telurnya itu direbus. Kalau misalkan kucing yang nggak mau makan telur rebus gitu ya, tipsnya telur rebus itu setelah direbus ditim guys ya, dicampur antara kuning dan putihnya, karena kucing itu cenderung lebih doyan makan yang kuningnya, putihnya nggak doyan gitu ya. Karena kalau misalkan kita kasih telur mentah yang ada putihnya, nasi putih telur ayam itu nggak sehat untuk kesehatan kucing gitu guys ya. Udah pernah saya bahas di video soal telur ya, simak di situ aja penjelasan ilmiahnya begitu ya. Terus yang ketiga, bisa memberikan hati guys, hati atau jantung atau ampela lah begitu ya. Kita bisa beli kiloan, isinya juga banyak gitu ya, bisa di stok gitu ya. Cara pemberiannya sama aja ya, bisa dikukus atau direbus gitu ya, nggak usah pakai bumbu, nggak usah pakai garam begitu ya. Karena saya pernah baca gitu, karena hati ayam ini bagus banget untuk kucing-kucing yang misalkan ada gejala flu, ada kucing-kucing yang ada riwayat flu, bagus dikasih makanan-makanan yang mengandung hati, atau bagus dikasih hati dibandingkan memberikan makanan-makanan dari olahan laut atau seafood atau makanan-makanan dari ikan laut. Terus yang keempat, ikan pindang guys. Nah, ikan pindang tongkol ya guys ya, pindang bandeng. Tapi sebisa mungkin cari pindang yang nggak terlalu asin guys ya, karena dulu juga kucing-kucing saya juga makannya setiap hari pindang, kadang bandeng, kadang tongkol gitu ya, kadang ya kepala ayam, kadang hati begitu ya. Dan mereka sehat-sehat aja, bulunya juga bagus-bagus, nggak ada yang rontok. Tapi kalau misalkan nih kita mau mencampurkan sedikit karbo, nasi, dan lain sebagainya gitu ya, sah-sah aja kok. Toh nanti lama-lama juga kucing itu beradaptasi kok. Yang nggak terbiasa, lama-lama juga terbiasa. Tapi tidak terlalu disarankan dan kucing tidak terlalu membutuhkan itu. Selama dengan catatan persentase protein hewaninya lebih besar daripada unsur-unsur lainnya tadi gitu ya. Terus yang terakhir, yang kelima ini guys ya, tempe guys ya. Nah, tempe ini memang orang-orang mikirnya ya kucing kan nggak boleh makan karbohidrat, nggak boleh makan protein nabati. Bukan nggak boleh, tapi tidak terlalu dibutuhkan, tidak terlalu dianjurkan. Jadi kucing tidak didesain untuk makan itu, tapi kucing bisa beradaptasi dengan makanan itu begitu ya.
Tapi ingat, tempe ini nggak bisa kita kasih polos-polosan aja guys ya, harus kita kasih juga imbangin dengan protein hewaninya. Nah itu tadi saya bilang bisa campur telur, bisa campur kepala ayam yang dihancurkan, bisa campur hati ampela yang dihancurkan, bisa juga dicampurkan dengan pindang-pindang tadi yang dihancurkan dicampur pakai tempe. Itu lebih sehat begitu guys. Jadi saya tidak menyarankan untuk memberikan full tempe 100% begitu sebagai makanan kucing, toh tempe doang gitu, jangan guys ya. Tempe ini bagus sih untuk pencernaan kucing, untuk kesehatan pencernaan, apalagi misalkan kucing lagi ada masalah pencernaan, diare, ada bakteri-bakteri dan lain sebagainya. Dan soal tempe ini udah pernah saya bahas di beberapa video yang lama ya, kalian lihat aja di situ cara pemberian tempe, manfaatnya dan lain sebagainya. Tapi untuk penyajiannya tempenya itu jangan digoreng ya, cukup dikukus atau direbus saja. Dan kalau misalkan kucingnya memang lagi sakit, diare dan lain sebagainya, sebagai obat gitu ya, lebih disarankan kasih tempe mentah aja, tapi tempenya yang masih segar, yang masih baru gitu guys ya, itu lebih berkhasiat untuk obat ya. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, ditambahkan, atau kalian mau berbagi informasi juga, silahkan coret-coret aja di kolom komentar, bebas asal sopan guys ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, bye bye guys. Itu si Vito udah teriak-teriak. Dadah guys.